Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Erika Yuriana hadir di podcast MTSN 10 Banyuwangi. Di sini kita akan ngobrol santai membahas hal-hal menarik dan edukatif. Sudah bersama saya dua perempuan, dua Kartini MTSN 10 Banyuwangi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat ya. Puasa sampai masih puasa, luar biasa. Nah, perlu diketahui Bu Eva dan Bu Husnul ini adalah guru di MTSN 10 Banyuwangi. Kalau Bu Husnul ini guru matematika ya, Bu ya? Benar. Dan Bu Eva guru IPA. Nah, selain menjadi guru, ternyata dua ibu ini juga menulis di tengah kesibukannya menjadi ibu rumah tangga di rumah. Ya, kalau Bu Eva betul. Pembisnis juga ya, Bu ya? Alhamdulillah. Hobi saja. Hobi yang menghasilkan. Ya, ini menjadi guru, penulis, ibu rumah tangga. Gimana sih cara bagi waktunya? Ya, mungkin Bu Husnul dulu. Iya, semoga Bu Husnul. Kalau saya mungkin sama seperti guru-guru atau ibu guru yang lainnya ya. Jadi kalau setiap harinya itu bangun pagi sekitar jam 3 pagi itu, karena saya seorang muslimah ya, kita juga harus belajar keagamaan. Jadi sholat malam terlebih dahulu, kemudian setelah sholat malam ya pergi ke dapur, ya, ke dapur, ya. Jadi mulai pagi ya seperti itu kegiatan rutinitas kayak gitu. Jadi ke dapur kira-kira sampai sholat subuh habis itu ya masak mulai lagi. Ya, kemudian kalau sudah waktunya berangkat sekolah ya berangkat ke sekolah. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga ya harus menyajikan untuk anak-anak dan juga suami kita gitu. Apalagi kalau suami saya kebetulan kan beliaunya waktunya untuk kerjanya kan tidak jelas. Sehingga iya sesuai kebutuhan. Kadang pagi sampai malam kerja. Tapi di rumah. Tetap alhamdulillah setiap siang beliaunya pulang. Sehingga ketika beliau pulang karena saya tidak ada, saya sudah siap sajiannya. Biar tidak bersaji di luar. Betul sekali. Iya, irit untuk penghemat. Nah, setiap hari kemudian sore pun biasanya saya sore atau sampai maghrib itu mengingatkan anak-anak, ayo sholat bersama. Kemudian ya quality time sama anak-anak. Gitu. Nah, dari bangunnya dari pukul 3. Kemudian sudah beraktivitas, kemudian berangkat sekolah tiap hari itu berulang terus tiap hari. Nggak capek? Ya, kalau capek itu pasti ada ya Bu Eva ya, pasti ada capek. Biasanya saya habis pulang sekolah membersihkan diri, kemudian istirahat setengah jam, mungkin gitu. Biar nggak capek. Iya. Nanti sore kita olahraga, saya olahraga ya ringan-ringan. Ya tidak jauh lah seperti Bu Eva ya. Tapi kadang-kadang kita itu ya kalau capek itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita sudah berangkat kerja, ketemu anak-anak, terus ketemu teman-teman, itu bisa guyonan. Nah, itu sudah hilang capek itu kayaknya. Iya. Di rumah dengan ketemu anak-anak, ketemu suami, ada hiburan gitu. Sudah hiburan yang luar biasa. Kemudian mungkin setiap malam minggu kita quality time. Harus ya. Meskipun sibuk tetap harus punya waktu untuk diri sendiri dan kita ngobrol, kemudian kita sharing sama anak-anak apa yang kalian lakukan selama enggak dengan kita. Gitu. Kalau memang perempuan itu memang harus semangat ya. Harus semangat. Harus. Kalau sekarang sih bisa dikatakan manusia perempuan itu sudah merdeka, bebas melakukan apapun. Maksudnya bebas untuk sekolah tinggi, bebas untuk bekerja. Kalau kita ingat zaman dulu, waduh, perempuan itu sepertinya dijajah, dikekang gitu ya. Tetapi kan walaupun sebebas apapun, kalau bagi saya setinggi apapun wanita itu tetap kita harus hormat, harus taat pada suami. Karena yang namanya seorang wanita itu juga harus ada batasannya. Kita itu punya suami ya, berarti kita juga harus menghormati suami kita. Setinggi apapun karir kita misalkan gitu ya. Nah, ini bertepatan sekali dengan tanggal 21 April itu Hari Kartini ya. Iya, benar. Bagaimana sih
ibu-ibu ini memaknai Hari Kartini? Ya silakan Bu Eva dulu. Monggo. Kartini itu selama ini yang kita pahami bahwa dia pejuang, memperjuangkan hak-hak wanita, di mana yang dulu terbelenggu, sekolah nggak boleh, sekarang semuanya boleh. Bahkan kita harus berkarya, punya ya seperti saya sama Bu Snul, mungkin juga panjenengan bisa menghasilkan buku, karya buku, kemudian mendidik anak-anak, baik anak-anak kita di sekolah maupun anak-anak kita di rumah. Itu bagi saya selain ibadah, kita juga berkarya di situ, menghasilkan anak-anak yang sukses. Baik, anak-anak di sekolah dan di sini harus sukses. Betul. Kalau Bu Snul gimana nih? Kalau saya, R.A. Kartini ini kan merupakan pejuang wanita ya. Betul. Di zaman kolonial Belanda, waktu itu beliau ini merupakan satu-satunya wanita yang menentang ya, kalau wanita itu tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ya. Nah, berkat beliau ini ya, dengan emansipasi wanitanya yang kita kenal sekarang ini, jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama, sejajar. Jadi tidak ada yang namanya laki-laki harus yang jadi pemimpin, perempuan harus ada bawahnya, tidak. Contoh sekarang misalnya Bupati Banyuwangi juga perempuan. Iya. Nah, ini salah satu ya contoh dari keberhasilan R.A. Kartini memperjuangkannya itu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 buku karyanya Bu Snul dan Bu Eva. Mutiara di Rumput Hijau. Ini karyanya Bu Snul. Iya, benar. Ini ceritanya tentang apa sih, Bu? Ceritanya itu tentang cita-cita seorang anak yang ingin menjadi pesepak bola, khususnya penjaga gawang. Gitu. Jadi saya melihat keseharian anak tersebut kok setiap hari itu main bola terus ya, meskipun mainnya itu nggak di lapangan, ada di halaman rumah atau di jalan-jalan. Biasa kan anak kampung kayak gitu ya, Bu, main bola di lapangan. Nah, terus suatu saat saya tanya, kenapa sih kamu kok main bola terus? Ya, saya kepingin jadi pesepak bola, khususnya jadi penjaga gawang. Jadi terinspirasi dari itu. Kemudian dia kan sering nonton, kok bagus kipernya itu. Nah, saya tanya, siapa memangnya idola kamu? Nah, ternyata penjaga gawang dari Arema. Gitu. Ternyata terinspirasi dari itu ya. Kalau boleh tahu pesannya apa, Bu, dari buku ini? Pesannya raih cita-citamu setinggi mungkin ya, meskipun itu tidak harus mengenyam suatu pendidikan yang tinggi. Jadi dengan bakat yang dimiliki bisa dikembangkan untuk menjadi suatu cita-cita. Iya. Kalau saya lihat di sini ada kapal hantu Selat Bali. Ini horor ya? Sebenarnya enggak juga. Enggak horor, tapi ada hantunya ini, Bu. Iya, sedikit. Untuk menarik pembaca saja. Menarik pembaca. Isinya tentang apa ini, Bu? Jadi itu adalah ceritanya pengalaman kebetulan kakak ipar saya yang dia bekerja setiap 1 minggu 2 kali ke Bali. Ke Bali. Iya, kemudian dia secara tidak sengaja dia pulang dari Bali naik kapal. Awalnya kapal itu ramai. Kemudian dia berangkat jam 7. Kenapa ketika dia nyantai di atas lama-lama kok sepi ya? Kemudian setelah dia tersadar, dia melihat kok sudah jam 9. Padahal sebenarnya kan penyeberangan itu hanya 1 jam. 1 jam. Kenapa sudah jam 9? Dia langsung kaget, berdiri, dan kemudian dia mencoba lari ke bawah, ke dek kapal bawah. Ternyata sudah tidak ada orang sama sekali. Dan ternyata sudah sandar sudah lama. Dia nggak sadar dengan itu. Tapi di sini mungkin tidak hanya menggambarkan tentang kengerian kapal itu, tetapi juga menggambarkan tentang bagaimana perjuangan seorang ibu-ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya untuk dinas di kapal. Itu juga ya ceritanya begitu. Ini berarti kisah nyata ini, Bu, kisah ya? Nyata. Kisah nyata. Pesannya apa, Bu, kalau boleh tahu? Pesannya satu, perjuangan seorang laki-laki untuk mencari nafkah. Iya, di tempat sampai harus ke Bali, pulang PP setiap seminggu 2 kali. Itu perjuangannya beliau. Jadi itu yang harus kita hargai, suami kita. Betul sekali.
Jadi perempuan itu memang harus semangat, Iya. harus berkarya, Memberi semangat memberi juga. semangat juga. Luar biasa. Ya, demikian tadi obrolan kita dengan dua narasumber hari ini, Kartini dari MTSN 10 Banyuwangi. Mungkin sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu selamat Hari Kartini bareng-bareng ya. Selamat Hari Kartini untuk Kartini hebat masa ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya. Sukses selalu juga untuk Bu Iya, Erika. sukses terus. Ya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.